红，这位却没有丝毫的功。本源法则的感悟会更不壮大的契机，纳比尼。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-134. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 133. Di minggu kemarin, kita sudah diperlihatkan dan pertarungan sengit yang terjadi antara Hong dan juga Nabini. Mereka berdua sama-sama menggunakan kemampuan terbaik mereka. Karena baik itu Hong maupun Nabini, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan untuk menjadi pemilik bumi. Hanya saja tentu dari segi kekuatan Nabini agak lebih unggul. Untung saja di tengah pertarungan itu Hong mengalami penerobosan. Jadi Denny sempat membuat Nabini kerepotan. Tapi sayang sekali di tengah pertarungan mereka, Rongjun muncul, yang mengharuskan Hong menghadapinya dulu. Walaupun tidak kalah, namun sayang sekali Hong harus tereliminasi karena gagal masuk ke zona aman. Dengan begini, maka harapan pun hanya ada pada Lo Feng saja. Perjalanan Lo Feng di kompetisi kedua juga tidaklah mudah. Karena ia harus berhadapan dengan kelompok Puskin dan juga Puskong. Mereka tidaklah terima karena di kompetisi pertama, Lo Feng telah mengalahkan rekan-rekan mereka. Alhasil Lo Feng harus dikepung oleh begitu banyak orang-orang ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pengepungan yang terjadi kepada Lo Feng disaksikan oleh begitu banyak pasang mata. Mereka begitu penasaran bagaimana cara dia untuk mengatasi situasi itu. Terutama Puskin yang memiliki pemahaman yang cukup hebat dalam hukum asli. Kini seluruh serangan mulai diarahkan kepada Lo Feng. Alih-alih takut, Lo Feng dan begitu tenang menghadapi situasinya. Berkat umur panjang dari monster tanduk emas, membuat ia memahami begitu banyak misteri di alam semesta ini. Lo Feng akan memanfaatkan pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh monster tanduk emas. Itu semua untuk bisa memperkuat persenjataan Nansen-nya. Jadi ketika semua serangan mengarah kepadanya, Lo Feng masihlah mampu untuk menahan semua itu. Bahkan serang berat yang Puskin lakukan masihlah mampu ditahan oleh Lo Feng. Bahkan dia itu bisa menyerang balik dirinya. Ini membuat Puskin terpental dalam jarak yang cukup jauh. Rekan-rekannya tidak tinggal diam dan mencoba untuk kembali mengalahkan Lo Feng. Hanya saja orang-orang ini masihlah terlalu lemah untuk bisa mengimbangi Lo Feng. Dan Nansen Apartemen, ia pun tidak mudah menyingkirkan orang-orang itu. Bahkan Pusgong dibuat sekarat oleh Lo Feng. Ia pun meminta bantuan kepada Puskin. Tapi Lo Feng tidak akan membiarkan hal tersebut dan langsung saja menghabisinya. Apa yang terjadi itu membuat Puskin marah besar. Sayangnya, tindakan gegabah yang ia lakukan malah berakibat fatal kepada dirinya. Pada akhirnya, Lo Feng pun memanfaatkan hal itu untuk mengalahkan Puskin. Ini semua tentu tidak bisa dipercayai oleh begitu banyak orang, termasuk Brolin dan yang lainnya. Sedangkan keluarga Lo Feng tentu senang dengan kemenangannya itu. Dan begini maka Lo Feng berhak maju ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Mingyu tidak habis pikir Lo Feng bisa melakukan hal itu di ranah bintang. Mereka pun memuji kemampuannya dalam hukum asal. Para warga Gunung Naga Hitam bersorak untuk kemenangan Lo Feng. Vincent Widi juga berpesta dalam kemenangan Lo Feng. Ia yakin tidak akan ada lagi yang mengatakan kalau kerajaan Gunung Naga Hitam mereka lemah. Hong dan juga Lei Shen sama senangnya dengan keberhasilan Lo Feng. Entah kenapa Hong mulai merasa kalau dia telah tertinggal oleh kedua saudaranya. Sesaat kemudian, Jiang Tianchen pun menghubungi mereka. Tentu saja ini membuat Hong dan Lei Shen terkejut, karena Jiang Tianchen merupakan salah satu petinggi di Gunung Tiga Kapak. Tujuan kemari adalah untuk mengajak Hong bertemu dengan seorang senior. Dan senang hati Hong pun menerima undangan itu. Jiang Tianchen pun membawa Hong ke hadapan leluhur sekaligus pendiri dari Gunung Tiga Kapak. Jiang Tianchen mulai memperkenalkan Tuan Luo kepada Hong dan memberitahu siapa ia sebenarnya.
Ketika menatap mata Tuan Luo, Hong seketika saja dibawa masuk ke dalam domain waktu. Ini tentu saja membuatnya terkejut karena seakan-akan telah diselimuti oleh energi yang tak terlihat. Hong yakin betul kalau kemampuan Tuan Luo dalam hukum asal sangatlah luar biasa. Hong, 这位却没有丝毫的攻击性。 Tuan Luo begitu puas dengan perjuangan Hong di pertarungan jenius. Kemampuan hukum asal Hong sangatlah mirip dengannya. Jadi karena itulah dia berpikir Hong sangatlah cocok untuk menjadi muridnya. Mendengar semua itu, Hong terkejut. Hanya saja dia berpikir kalau di luar sana ada jenius yang lebih kuat darinya. Ia pun penasaran mengapa malah dirinya yang dipilih. Tuan Luo pun menjelaskan kalau sebagai pejuang dia ini sudah hidup sangat lama dan sama sekali tidak memiliki pewaris. Ya, bahkan sudah hampir melewati 1000 tempat dan berjalan melalui koordinat ruang waktu yang begitu panjang. Bahkan, Tuan Luo ini pernah mengembara ke ujung alam semesta yang paling jauh dan sepi. Saking lamanya Tuan Luo hidup, ia sudah seringkali melihat peradaban manusia hancur, termasuk juga dengan kampung halamannya. Ia sadar kalau cepat atau lambat waktunya juga akan berakhir. Selama ini Tuan Luo begitu penasaran bagaimana cara dia mengalahkan kekuatan waktu. Sampai akhirnya dia menemukan semua jawaban yang dia inginkan. Yang mana itu adalah memilih pewaris dan juga melatihnya. Melalui Hong, Tuan Luo bisa mengingat kenangan masa lalunya. Ia tidaklah takut untuk bisa mempertahankan keyakinan demi bisa menjadi lebih kuat. Jika Hong bisa mempelajari keterampilan miliknya dan mencari penerus lainnya, maka Tuan Luo sangatlah senang karena keberadaannya masih ada di alam semesta ini. Hong merasa kalau itu adalah kesempatan yang bagus untuk dirinya berkembang. Tapi Tuan Luo memberitahu kalau sebagai penguasa sektor, dirinya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Ia akan berlatih dimanapun untuk mencoba melakukan penerobosan. Andai saja Hong mau menjadi muridnya, maka dia itu harus mengikuti dirinya. Setidaknya menghabiskan lebih dari 20.000 tahun demi mengembara di alam semesta. Jiang Tianchen tahu kalau waktu itu sangatlah lama bagi Hong. Akan tetapi bagi skala kosmik, waktu 20.000 tahun hanya sebentar saja. Ia memberikan saran agar Hong mengikuti Tuan Luo karena itu sangatlah layak untuknya. Hong berterima kasih atas tawaran yang mereka berikan. Namun bumi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia bersama dengan rekan-rekannya sedang berperang melawan orang-orang luar. Sebagai yang tetua, Hong tidak bisa meninggalkan rekan-rekannya. Jadi sebelum ancaman itu berakhir, ia tidaklah bisa meninggalkan bumi. Apa yang dia katakan seketika saja membuat Tuan Luo tersenyum. Jiang Tianchen meminta Hong untuk memikirkan hal ini lagi. Hong paham, tapi sekali lagi dia memilih akan berjuang dulu dengan metode yang dirinya miliki. Tuan Luo sama sekali tidak memaksa Hong dan menghormati pilihannya. Jika bumi sudah lepas dari ancaman, ia akan kembali menunggu jawaban selanjutnya dari Hong. Hong berterima kasih kepada Tuan Luo yang mau memberikannya waktu. Sepertinya Tuan Luo ini begitu menyukai Hong. 红，当大哥的，怎能留下一切去宇宙流浪？骆大人对抗时间虚，我尊重你在此等待大。Siang berpindah ke kediaman Lo Feng, yang mana Jixing penasaran mengapa Hong menolak tawaran dari Tuan Luo. Padahal itu adalah kesempatan yang begitu besar untuk menjadi lebih kuat. Hong berterima kasih atas perhatian yang Jixing berikan. Dia juga mengakui kalau tawaran Tuan Luo memang sangatlah menggoda. Namun dia ingat kalau saat ini bumi sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk apa dirinya menjadi lebih kuat, sedangkan bumi yang dirinya jaga hancur begitu saja. Keputusan Hong sepertinya telah dipahami oleh Jixing. Setelah dia pergi, Lei Shan meminta Hong untuk memikirkan hal itu dengan baik, karena dia akan pergi selama 20.000 tahun. Selain itu, dia juga tahu Lo Feng diincar oleh 5 negara besar. Akan tetapi, Lo Feng menolak semua tawaran tersebut karena mereka tidaklah bisa memberikan bantuan untuk melepaskan galaksi Bima Sakti dari kekaisaran Gunung Naga Hitam. Maka karena itulah Lo Feng lebih baik fokus dalam pertarungan selanjutnya. Babata membenarkan apa yang Lo Feng katakan. Kompetisi selanjutnya adalah pertarungan 1 lawan 1. Jika Lo Feng berhasil memenangi 4 pertarungan, maka bisa dipastikan dia akan memenangkan galaksi Bima Sakti. Namun sebelum itu, Babata ingin menunjukkan kepada mereka bagian-bagian mana yang Lo Feng tempati. Pertarungan nanti akan mempertemukan Lo Feng dengan para jenius terbaik. Di putaran ketiga nanti, kemungkinan besar Lo Feng akan berhadapan dengan Nabini.
Dan jika dirinya berhasil mencapai final, maka akan berhadapan langsung dengan Rong Jun. Hong dan Lee Sen tentu saja terkejut. Babata sudah tahu kalau semua ini telah diatur oleh pihak perusahaan alam semesta, karena mereka ingin melihat siapa yang paling hebat. Jikapun kalah dalam kompetisi itu, nantinya mereka akan masuk ke dalam grup pecundang dan akan melakukan kompetisi lagi demi mendapatkan tempat lain. Hanya saja di grup pecundang sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan tempat. Jadi lebih baik Lo Fang itu main aman dan berhasil memenangi pertarungan ini. Sesaat kemudian kompetisi pertarungan satu versus satu pun telah dimulai. Pertarungan tentu saja disiarkan di seluruh tempat. Lo Fang dengan mudah mengalahkan lawannya dan maju ke babak selanjutnya. Hal yang sama juga dialami oleh Nabini. Kemenangan terus mereka dapatkan hingga pada akhirnya Lo Fang dan Nabini pun bertemu juga. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Lo Fang. Sedangkan Nabini menemui Hegerep dan Brolin. Di sini Brolin memberikan sesuatu kepadanya, yang mana itu adalah pembersih darah khusus. Setelah Nabini meminumnya, maka pemahamannya dalam hukum asli akan semakin tajam. Tapi tentu ada rasa sakit yang akan dia rasakan. Hegerep meminta muridnya untuk mengalahkan Lo Fang dan mendapatkan galaksi Bima Sakti. Dan begini kelompok mereka akan semakin di atas awan. Nabini akan memenuhi harapan gurunya itu. Ia segera meminum darah khusus dan memperkuat hukum aslinya. 本源法则的感悟会更。不壮大的契机，那比你。 Waktu pun terus saja berlalu sampai pada akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun akan dimulai. Nabini akan bertarung dengan sosok Lo Fang. Setelah mereka berdua berada di dalam arena, pertarungan pun segera dimulai. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Nabini memulai serangan lebih dulu. Ini sempat mengejutkan Lo Fang yang menyebabkan dirinya harus menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi yang menjadi masalah, Nabini tidak ada niatan untuk membiarkan hal tersebut. Dan Sun Upperman mulai Lo Fang keluarkan demi bisa menyerang balik Nabini. Serangan yang Lo Fang lancarkan memang berhasil menghancurkan es Nabini. Hanya saja ini sengaja Nabini lakukan agar Lo Fang berhenti. Dan ketika dia lengah, Nabini pun mulai menyerangnya. Apa yang Nabini lakukan membuat Lo Fang kembali tertekan. Selain itu, pergerakannya juga mulai melambat disebabkan oleh es yang digunakan oleh Nabini. Pertarungan ini tidaklah menguntungkan bagi Lo Fang, sebab hawa dingin yang Nabini lakukan mulai membekukan sebagian tubuhnya. Hegerep begitu percaya kepada Nabini karena sudah lama dia berlatih di Nebula Bumerang. Ini bukanlah planet sembarangan karena memiliki cuaca yang sangat dingin. Bahkan suhunya itu sampai mencapai titik nol. Semua ini Nabini lakukan demi bisa memahami domain es. Bagi Hegerep pertarungan ini akan dimenangkan oleh Nabini. Sedangkan Lo Fang hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa dikalahkan. Bagi Tuan Wu ini adalah sebuah masalah, namun tidak untuk Babata. Karena demi bisa mengalahkan Nabini, Lo Fang telah melakukan latihan khusus. Tidak lama lagi mereka pasti akan melihat hasil latihan dari Lo Fang. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Nabini terus saja melancarkan serangan kepada Lo Fang, sampai-sampai membuat tubuhnya membeku. Tidak ingin bermain-main lagi, Lo Fang akan menunjukkan betapa hebat kemampuan dirinya dalam pengendalian spiritual. Heaven Public Shuttle pun Lo Fang gunakan untuk menekan Nabini. Dan begini dirinya pun memiliki waktu untuk menggunakan senjata Nansen Upperman. Tidak yang membiarkan hal tersebut, Nabini pun kembali memberikan tekanan kepadanya. Hanya saja itu sia-sia saja, sebab pertahanan yang kini Lo Fang lakukan terlalu kuat. Jadi tidaklah mungkin bagi Nabini untuk menyentuhnya. Selain itu, jika dia terus menggunakan kekuatan domain es, maka lama-kelamaan kekuatannya akan habis. Nabini tidak yang mendengarkan perkataan dari Lo Fang dan terus saja memberikan serangan kepadanya. Tapi semua itu sia-sia saja. Malahan Nabini lah yang kelelahan. Hegerep mengakui kalau hukum asal Nabini memang berkembang. Tapi mereka lupa kalau tubuhnya masihlah belum siap untuk menerima kekuatan itu dalam waktu yang lama. Jadi Nabini harus segera mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Sepertinya Nabini juga menyadari hal itu. Maka karena itulah dia pun mulai memfokuskan semua kekuatannya. Tidak mau kalah, Lo Fang juga melakukan hal yang sama. Di saat Nabini menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang, Lo Fang memanfaatkan pertahanan dari Heaven Public Shuttle dan menggunakan Nansen Upperman untuk melancarkan serang balik kepada Nabini. Jadi setelah menahan semua serangan itu, Lo Fang dan sigap menghabisi Nabini dengan Nansen Upperman.
Kita masih dibawa ke tempat pertarungan Lo Feng dan juga Nabini. Sudah jelas kalau hasil dari pertarungan kemarin adalah kemenangan untuk Lo Feng, karena serangan terakhir yang Lo Feng arahkan kepadanya berhasil mengenai Nabini. Dan kini dia itu benar-benar telah membuatnya sekarat. Lo Feng sudah tahu betapa besarnya beban Nabini dalam menggunakan domain es. Terlebih lagi mereka sekarang berada di dalam alam semesta maya. Ini bisa saja membuat kerusakan besar pada pikiran Nabini. Dan apa yang telah terjadi, Lo Feng meminta Nabini untuk segera menyerah. Karena dia sudah mencapai batas kemampuannya sendiri. Seharusnya Nabini lebih tahu hal ini pada dirinya. Lo Feng segera mengakhiri Nabini dengan serangan terakhirnya. Ia meminta untuk memberitahu orang-orang di belakangnya agar mereka bisa berhenti mendapatkan sesuatu yang bukan milik mereka. Kemenangan Lo Feng pun diumumkan kepada seluruh arena. Hegerep dan Brolin hanya bisa marah saja karena mereka tidak menduga Lo Feng bisa menang dari Nabini. Namun mereka masih memiliki kesempatan, sebab Nabini masih bisa ikut dalam pertarungan pecundang. Terlihat kalau Hegerep hanya diam saja. Sedangkan Brolin berusaha meyakini kalau Nabini masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat tersisa. Di sisi lain, Babata menyambut kemenangan Lo Feng dengan begitu bahagia. Begitu juga dengan Lei Shen dan Hong. Kini Lo Feng hanya tinggal satu kemenangan lagi untuk bisa mendapatkan kedaulatan bumi. Tapi lawan yang harus Lo Feng dihadapi di pertarungan berikutnya bukanlah lawan yang lemah, karena ia adalah Rong Jun. Hong dan Lei Shen sudah pernah bertarung dengannya. Mereka bisa merasakan dengan jelas betapa jauhnya perbedaan kekuatan Rong Jun. Lei Shen maupun Hong setuju jika mengatakan Rong Jun adalah salah satu yang terkuat di antara para jenius dalam kompetisi. Berdasarkan data yang sudah Tuan Wu kumpulkan, Rong Jun memiliki 55% kekuatan lebih tinggi dari Lo Feng. Jika menyamakannya dan data-data di tahun yang lalu, pihak yang lemah hanya memiliki peluang menang sebanyak 0,2% saja. Bagi Babata, selama masih ada peluang, maka tentu masih ada kesempatan untuk Lo Feng. Selain itu, Babata juga telah mengumpulkan beberapa informasi tentang Rong Jun. Dia ingin Lo Feng memanfaatkan informasi ini demi bisa mencari kelemahan Rong Jun. Lo Feng paham dan akan melakukan segala cara demi bisa mengalahkannya. Pertarungan Lo Feng dan Rong Jun hanya hitungan jam saja. Di sini Lo Feng terkenal dengan sikap rendah hatinya. Ia telah mendapatkan begitu banyak pengalaman di babak penentu arena. Sedangkan Rong Jun merupakan sosok yang mampu membuat para master takut akan kekuatannya. Lo Feng mulai diperkenalkan sebagai kuda hitam yang hebat. Tidak hanya dia, Rong Jun juga diperkenalkan sebagai orang yang telah mengalahkan begitu banyak peserta. Kini kedua jenius itu telah bertemu di pertarungan puncak kompetisi kedua. Setelah memperkenalkan kedua peserta, kini kompetisi pertarungan puncak akan segera dimulai. Nama Lo Feng terus dipanggil oleh para penduduk Gunung Naga Hitam. Sedangkan ada juga yang memberikan dukungan kepada Rong Jun dan mereka adalah para musuh Lo Feng. Untuk Winston sendiri agak ragu untuk memilih taruhan kepada Lo Feng. Karena meskipun Lo Feng adalah temannya, tapi Rong Jun merupakan orang yang sangat kuat. Scene kembali kepada Lo Feng, yang mana tidak lama kemudian dia pun disusul oleh Rong Jun. Inilah pertemuan pertama di antara mereka berdua. Melihat tatapannya saja, Lo Feng sudah bisa merasakan tekanan yang kuat. Rong Jun memberitahu ia akan mengalahkan Lo Feng dulu, tapi setelah itu dirinya akan bundir. Alasan Rong Jun ingin melakukan hal itu karena hendak pergi ke pertarungan para pecundang demi bisa mengalahkan orang-orang di sana. Ini semua dianggapnya sebagai latihan saja. Sebagai lawannya, Rong Jun berharap Lo Feng bisa bertahan lebih lama. Apa yang ia katakan sebenarnya membuat Lo Feng kesal. Namun ia berusaha untuk tetap tenang karena pertarungan mereka akan segera dimulai. Kini Lo Feng dan juga Rong Jun sudah berada di arena. Para penonton terlihat sudah tidak sabar untuk bisa menyaksikan pertarungan mereka. Lo Feng maupun Rong Jun sudah siap untuk saling bertarung satu sama lain. Ketika pertarungan sudah dimulai, Lo Feng langsung saja menggunakan persenjataan Hansen kepada Rong Jun. Namun ini dan sigap ditahan olehnya. Selain itu, pergerakan Rong Jun begitu cepat dan langsung memaksa Lo Feng untuk beradu serangan jarak dekat. Lo Feng akhirnya menyadari mengapa Hong dan Lei Shen bisa dikalahkan oleh Rong Jun, karena ia memang memiliki kekuatan yang begitu besar. Hanya saja Lo Feng tidak ada niatan untuk menyerah begitu saja. Ia langsung menggunakan domain emasnya demi bisa mengimbangi Rong Jun. Adu serangan terus saja berlangsung di antara Lo Feng dan Rong Jun. Apa yang telah Lo Feng lakukan membuat Rong Jun menjadi begitu tertarik kepadanya.
karena baru kali ini dia merasa begitu bersemangat. Uka yang menyaksikan pertarungan ini sadar betul kalau Lo Fang telah menggunakan kekuatan mentalnya dalam jumlah yang banyak. Jika ia tidak bisa menemukan titik lemah dari Rong Jun, maka Lo Fang akan kehabisan energi dan akan kalah. Lo Fang juga menyadari hal itu. Ia juga mengakui kalau Rong Jun adalah musuh yang begitu kuat. Sepertinya Lo Fang akan dipaksa untuk menggunakan kartu andalannya. Saat juga Lo Fang mulai mengubah persenjataan Nansen-nya berbentuk ke bentuk pertama. Tidak hanya itu, ia juga melakukan pembelahan menjadi dua. Melihat apa yang dia lakukan membuat Tuan Wu terkesan, karena Lo Fang baru berada di level bintang, tapi sudah bisa membagi persenjataan Nansen menjadi dua. Babata tahu kompetisi ini telah membatasi kekuatan para pejuang menjadi level bintang. Jadi Lo Fang harus memanfaatkan hal tersebut. Selain itu, dengan membagi persenjataan Nansen, tentu akan menggadaikan kekuatan tempurnya. Kembali kepada Lo Fang yang sepertinya telah mengubah taktik pertarungannya. Serangan pun langsung saja dirinya lancarkan. Apa yang Lo Fang lakukan sempat membuat Rong Jun terkejut sekaligus agak kerepotan. Ini semua bisa terjadi karena Lo Fang telah mengamati semua informasi pertarungan dari Rong Jun. Gerakannya juga sudah dirinya antisipasi. Maka karena itulah Lo Fang yakin Rong Jun tidak akan bisa bergerak dengan begitu bebas. Rencana Lo Fang berhasil menahan Rong Jun. Tapi ketika yang memberikan serangan terakhir, Rong Jun secara tiba-tiba saja menggunakan domain tanahnya. Ledakan pun terjadi yang mementalkan Lo Fang. Tidak berhenti sampai di situ saja, Rong Jun pun memberikan tekanan kepadanya. Walaupun sempat tertahan, tapi Lo Fang tidak menyerah dan kembali melakukan serangan balik kepadanya. Sekali lagi Lo Fang berhasil memojokkan Rong Jun. Tapi lagi dan lagi Rong Jun berhasil mengejutkannya karena ia telah membagi dirinya menjadi dua. Ini bukan sekedar bayangan saja, karena memiliki kekuatan yang sama persis dengan tubuh aslinya. Seketika saja Rong Jun berhasil membuat Lo Fang terpental. Lo Fang merasa teknik yang digunakan oleh Rong Jun sama persis dengan ruang rahasia absolut yang berada dalam ingatan monster tanduk emas. Ini juga adalah metode rahasia tingkat pertama yang mampu melahirkan sebuah bayangan. Jika Lo Fang bisa mengamati hukum fluktuasi di ruang sekitar Rong Jun, maka kemungkinan dia juga bisa melakukan apa yang sedang Rong Jun lakukan. Lo Fang pun berhasil menciptakan bayangan dari distorsi ruang. Apa yang Lo Fang lakukan berhasil mengejutkan semua orang, termasuk juga dengan Rong Jun. Pertarungan benar-benar sengit dan tidak ada napas di antara mereka. Sebenarnya Rong Jun memiliki kesempatan untuk menyerang Lo Fang, tapi nyatanya itu hanyalah bayangan saja. Sedangkan Lo Fang yang asli sedang menggunakan kekuatan mental untuk menyerang Rong Jun. Serangan ini berhasil menahan pergerakannya, dan Lo Fang yang mengakhirinya dengan Nansen Aparemen. Berkat semua itu, bayangan Rong Jun telah Lo Fang kalahkan. Kini hanya tersisa Rong Jun yang asli. Mereka berdua pun kembali terlibat dalam duel pedang. Ledakan kekuatan terjadi karena Lo Fang dan Rong Jun saling berimbang. Ini juga telah menyebabkan mereka terpental. Lo Fang sebenarnya ingin kembali menyerang, namun ia sudah banyak menggunakan kekuatan mental, yang membuatnya begitu kelelahan. Rong Jun segera memanfaatkan hal tersebut. Lo Fang tidak menyerah dan menggunakan pedang petirnya. Tanpa sepengetahuan Rong Jun, Lo Fang telah mengeluarkan bayangannya. Mendapatkan sedikit celah, Lo Fang pun ingin mengalahkan Rong Jun pada serangan terakhirnya. Lo Fang maupun Rong Jun saling menyerang satu sama lain. Tapi kita masih belum tahu siapa yang akan tumbang. Para penonton yang menyaksikan pertarungan ini hanya bisa melongo saja. Ternyata yang tumbang adalah Lo Fang. Rong Jun pun segera menahannya. Brolin dan Hegerab tentu sangatlah senang berbeda dengan Winston dan juga keluarga Lo Fang. Padahal hanya sedikit lagi ia bisa mengalahkan Rong Jun. Namun dalam pertarungan yang terjadi pada hari ini, Hong yakin betul kalau nama Lo Fang akan bergema di seluruh alam semesta. Rong Jun memuji kemampuan yang Lo Fang miliki. Bahkan ia bisa memaksanya sampai bertarung seperti ini, yang bahkan membuatnya tidak jadi bundir. Rong Jun berharap ia bisa lagi bertarung dengan Lo Fang dan memberikan kejutan yang lebih besar lagi. Lo Fang paham dan ia pun pergi meninggalkannya. Nama Rong Jun terus saja dipanggil-panggil oleh banyak orang. Uka begitu tertarik dengan Lo Fang dan juga Rong Jun. Ia menganggap mereka telah memenuhi syarat untuk bisa bertarung dengannya.
Bagi Manluo, Rongjun bisa dikatakan sebagai jenis nomor 1 dari kerajaan Xianku. Sedangkan Lo Feng merupakan prajurit kecil yang memiliki ketenangan yang begitu hebat. Dan apa yang dirinya miliki, Manluo yakin betul di masa depan nanti Lo Feng akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Lo Feng yang keluar dari arena kompetisi terus memikirkan pertarungan sebelumnya. Kini Lo Feng berencana untuk tidak hanya mengandalkan rahasia luar angkasa lagi. Karena dirinya harus mengembangkan beberapa hal, terutama persenjataan Nansen. Susin pun memeluk Lo Feng untuk bisa menenangkan suaminya. Sesaat kemudian, Hong dan juga Lei Shen juga menghampirinya. Mereka sungguh bangga kepada Lo Feng dan memintanya untuk tidak berkecil hati. Dia yakin mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa melindungi bumi. Setelah kalah dari Rongjun, perjalanan Lo Feng masihlah belum terhenti, karena ia akan bertarung di arena pecundang. Berdasarkan peraturan, ia akan melakukan pertarungan sebanyak 10 kali setiap harinya. Ini akan berlangsung selama 3 tahun. Jadi Babata akan menyiapkan rencana pelatihan untuk Lo Feng. Babata juga sudah melakukan peningkatan kepada Heaven Parbit Shuttle miliknya. Ini mampu meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas Lo Feng dalam penerbangan. Lo Feng melakukan uji coba kepada Heaven Parbit Shuttle-nya. Selain itu, 4 bentuk dari senjata ini juga telah diperkuat. Ini tentu saja jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Lo Feng menjadi begitu bersemangat dan latihan yang akan dirinya lakukan. Babata mengeluarkan para murid yang Huyan Bo miliki. Kini yang harus dirinya lawan adalah senior yang memiliki tubuh yang hebat. Ia berasal dari sistem bintang rahasia yang jauhnya 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Ia juga terkenal sebagai iblis kuat di dalam alam semesta yang berasal dari klan iblis Sindao. Suku iblis ini merupakan salah satu dari 6 kelompok etnis teratas di alam semesta. Walaupun begitu, dia memiliki kebijakan yang sama bijaknya dengan manusia. Ia tentu juga sangatlah hebat. Sebagai klan monster, senior Lo Feng ini lebih mengandalkan gen tubuhnya. Oleh karena itu, perkembangan besar diberikan pada garis keturunan selanjutnya. Sebagai prajurit berdarah dingin, ia merasa tidak begitu puas dengan penekanan yang dilakukan oleh klan iblis. Jadi, ketika klan iblis sedang berperang melawan umat manusia, ia pun mencuri token dari penguasa abadi klan iblis, yang menyebabkan kalahnya klan iblis. Huyan Bo mengenal sosoknya itu dalam pertarungan. Mendengar cerita itu membuat Lo Feng menjadi begitu bersemangat. Babata akan mengaturnya agar memiliki level yang sama dengan Lo Feng. Jika dia mampu bertahan dalam ujian ini, maka dia bisa mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Apa yang Babata katakan membuat Lo Feng menjadi begitu bersemangat. Dan saat juga sosok senior Lo Feng pun menyambutnya. Nangseng sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan pecundang bukanlah hal yang begitu sederhana, karena juga terdapat beberapa orang kuat di sini. Lo Feng akan memanfaatkan waktu ini untuk berlatih dengan seniornya. Walaupun memiliki tubuh yang besar, tapi pergerakannya sungguh sangatlah cepat. Perlu diingat kalau ia diatur agar memiliki level yang sama dengan Lo Feng. Bayangkan jika dia memiliki kekuatan yang sama ketika masih hidup, maka Lo Feng sudah sejak tadi dikalahkan. Apa yang Lo Feng lakukan sepertinya akan membuat semua orang terkejut. Selain itu, kebahagiaan mulai dialami oleh keluarga Lo Feng, yang sepertinya ia telah berhasil mengalahkan Nabini dan memastikan galaksi Bima Sakti menjadi miliknya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.